Jadi layanan mental health terus flexible working arrangements bagi diriku itu oke banget. Saya sebenarnya nggak alergi, orang resign itu biasa, orang mau cari kerjaan that's fine. Anak-anak Gen Z itu kan ya sangat yang namanya toxic environment, yang namanya healing gitu. Saya come on. Pekerjaan menurut saya ya sebagai Gen Z itu merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk mencapai suatu hal. Tiap orang pasti butuh refreshing, untuk variasi kegiatan yang pada ujungnya juga supaya produktivitasnya juga bagus. Ya cuman ya disesuaikan lah dengan situasinya. Gitu. Kadang tidak mau menerima input dari generasi yang lebih muda dengan asumsi ya lu tahu apa, lu baru masuk kerja gitu. Ya seperlunya aja kalau di kantor, nggak usah terlalu banyak mungkin ngobrol atau ketemu atau enggak dengan kata lain tadi kata yang awal engage, jangan terlalu engage. Nah ini menurut saya dan menurut saya PR nih. Nobody wants to work anymore nowadays gitu kan. Baik. Halo Pak Ari, halo Alia. Halo Mbak Riza. Halo Mbak Riza, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak dan Alia? Sehat, alhamdulillah. Sehat, oke. Hari ini kita akan lakukan diskusi dua arah nih Pak Ari dan Alia terkait dengan kesehatan mental di dunia kerja. Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya tahun 2024, topiknya kesehatan mental di dunia kerja. Kita sudah mengundang Pak Ari sebagai perwakilan mungkin untuk teman-teman yang ada di generasi baby boomers ataupun juga generasi X. Dan di sini sudah ada Alia juga nih untuk mewakili rekan-rekan yang berada di generasi Z. Kita akan diskusi soal dinamika kesehatan mental di tempat kerja seperti apa dari dua sisi. Tidak hanya dari kohort berbeda tapi juga dari posisi yang berbeda ya, sebagai anggota maupun juga sebagai leader di sini. Oke, di hadapan Pak Ari dan Mbak Alia sudah ada kertas berisi beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan dari rekan-rekan seekers lainnya. Pertanyaannya tentu nggak akan jauh-jauh dari soal kesehatan mental dan juga dinamikanya di tempat kerja seperti apa. Pak Ari dan Mbak Alia boleh bergantian mengambil kartunya, silakan dibacakan isi pertanyaannya dan boleh masing-masing untuk menjawab nih dari sudut pandangnya atau dari pendapatnya sendiri seperti apa. Sudah siap? Siap. Oke, boleh siapa nih yang mau ambil kartu pertama? Ini lady first atau yang senior dulu? Atau kita sweet aja Pak? Ayo, boleh. Oke, 1, 2, 3. Wah, aku duluan. Menang. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, persepsi kesehatan mental di generasi masing-masing. Oke, menurut Gen Z pertanyaan ini seperti apa nih persepsinya? Mungkin saya ingin ngoper ke Pak Ari dulu sih, pengen dengar perspektif dari Pak Ari. Jadi kesehatan mental menurut saya ya. Mungkin kalau zaman sebelum tahun 2000-an lah ya. Saya mungkin agak sungkan ngomongin kesehatan mental ya. Tapi mungkin bisa dikatakan 5 tahun terakhir saya merasa bahwa ya semakin karena dunia begitu cepat berubah dan makin banyak kejadian yang begitu cepat dan intensitasnya juga bisa sangat intens, contohnya COVID gitu ya. Dan di sekeliling saya juga melihat banyak orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan mental. Jadi saya pikir sekarang ini kesehatan mental itu memang harus menjadi perhatian semua orang, termasuk saya pribadi terutama. Jadi saya merasa bahwa ya harus sensitif dan harus benar-benar mencoba sehat secara mental, secara fisik dan mental. Jadi memang penting menurut saya dan itu menjadi hal yang sehari-hari lah kalau dibilang. Jadi kalau dulu orang sakit flu itu kan sebetulnya sekarang orang biasa gitu ya. Bisa kena setiap saat. Cuma zaman dulu kan sakit flu juga sama, penyakit yang mematikan.
Nah gangguan kesehatan mental menurut saya sekarang tuh udah kayak flu. Siapapun bisa terkena anytime. Dan kalau nggak benar-benar siap dan dijaga, bisa fatal juga. Itu menurut saya, maaf ya panjang ya. Enggak kok Pak. Mungkin saya juga ingin menambahkan ya dari pendapatnya, perspektifnya Pak Ari gitu terkait kesehatan mental saat ini. Kalau saya boleh share, saya cukup privilege sih Pak untuk bisa mendapatkan awareness tentang mental health gitu sejak saya berkuliah. Dan saya juga privilege enough gitu ya untuk berkuliahnya di Fakultas Psikologi UI. Jadi memang dari lingkungan, kemudian dari rekan-rekan seangkatan atau beda angkatan, tenaga pendidik, dosen itu memang sudah menumbuhkan culture ya untuk peduli dengan kesehatan mental mahasiswa gitu. Jadi memang dari kemahasiswaannya, kemudian dari sisi mahasiswa pun juga berusaha nih untuk menciptakan atmosfer atau awareness terkait kesehatan mental melalui program-program kerja. Nah, karena saya dulu bergabung di badan eksekutif mahasiswanya, kita juga berusaha meningkatkan awareness di luar Fakultas Psikologi itu dengan menyusun program kerja UI Sehat Mental. Jadi teman-teman saya yang berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut itu roadshow ke setiap fakultas di UI. Kita bikin booth, itu saya ingat sekali teman-teman saya cerita gitu kan. Terus mereka berusaha mengedukasi kepada rekan-rekan di luar Fakultas Psikologi UI tentang mental health ini. Bahwa kayak, ayo kita mental health check dulu yuk, kayak kamu butuh ngobrol gak gitu kan. Nah dari gerakan itu saja untuk menciptakan awareness tentang mental health, muncul nih mulai inisiatif-inisiatif baru untuk sebagai intervensi gitu. Jadi kita mulai bikin program peer counselor gitu ya, dan yang bisa jadi peer counselor itu harus dilatih dulu di Psiko UI, tapi mereka bisa menjadi peer counselor untuk mahasiswa UI dari fakultas lain. Jadi nggak hanya di Psiko doang. Nah itu sih kalau misalnya untuk generasi saya terkait awareness itu udah aware gitu ya. Cuman mungkin di sisi kita tuh masih kurangnya actionnya. Jadi masih contemplating, gue udah tahu tentang mental health, tapi sebenarnya emang bener ya ada yang salah di dalam diriku gitu kan. Emang bener ya gue butuh ke psikolog gitu kan. Atau enggak mungkin kendalanya juga financially gitu kan. Lebih kayak, aduh ada gaya duit buat ke psikolog gitu kan. Jadi bener sih kata Pak Ari gitu ya. Mental health itu juga kayak flu. At some point kita juga harus nge-treat it like physical health. Karena there is no healthy people without mental health gitu. Oke. Awareness makin meningkat, sama-sama sepakat ya so far terkait ini. Tinggal gimana actionnya mungkin bisa dibanyakin atau ditingkatkan juga ke depannya. Sip. Berikutnya next question Pak Ari. Saya ya. Iya. Oke. Nah, saya bacakan saja nih ya. Iya. Dari sudut pandangmu, sudah cukup memperhatikan kesehatan mental belum sih? Lalu bagaimana organisasi kamu saat ini? Oke. Apakah organisasi yang sekarang berada berarti LPTUI ya? Udah cukup memperhatikan kesehatan mental anggota-anggotanya belum sih? Ini kayaknya kalau saya yang jawab kan ya bisa saya jawab, tapi mungkin lebih Mbak Alia dulu deh. Nanti setelah itu baru saya, supaya bisa lebih. Saya mungkin memberikan konteks dulu ya. Silahkan. Ya, jadi teman-teman, aku sudah bekerja di LPTUI hampir selama 3 tahun. Dan selama aku bekerja di LPTUI, salah satu competitive advantage yang aku rasakan adalah flexible working arrangements. Jadi sistem hybrid yang ditetapkan oleh LPTUI, di mana dalam seminggu itu ada beberapa hari masuk dan ada beberapa hari juga kerja dari rumah. Nah, hal itu aku sangat appreciate kebijakan tersebut karena kita kan sebagai manusia punya banyak peran ya Pak. Tidak hanya sebagai karyawan, tapi ada sebagai individu, ada pun juga mungkin sebagai anak atau sebagai orang tua gitu. Jadi dengan flexible working arrangements itu aku merasa sangat terbantu karena aku bisa lebih mudah memisahkan antara pekerjaan saya
diri saya dalam pekerjaan sama diri saya di peran lainnya. Nah, selain itu juga saya selama kerja hampir 3 tahun di LPTUI ini, saya juga sangat bersyukur dengan kebijakan LPTUI untuk menyediakan layanan Employee Assistance Program. Okay. Jadi saya, honestly there's nothing wrong seeking help gitu ya. Dan jadi aku sangat senang bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk konsultasi dengan psikolog gitu yang disediakan oleh LPTUI, karena honestly if I were to afford it out of my own pocket mungkin wow it's pricey gitu loh. Jadi kayak itu merupakan competitive advantage bagi aku yang Gen Z gitu ya. Jadi layanan mental health terus flexible working arrangements bagi diriku itu oke banget. Ya psikolog juga manusia ya. Yeah. Jadi perlu psikolog juga, kadang-kadang perlu juga konsul atau curhat atau. Oke, kalau dari saya mungkin saya jadi mungkin kalau ya saya mungkin selalu berusaha begitu di LPT ya. Saya juga nggak terasa saya udah 5 tahun nih, mau 5 tahun di LPT. Jadi waktu masuk di LPT saya lihat yang pertama kesan yang menurut saya memang perlu dilakukan perubahan itu adalah settingnya gitu ya. Jadi saya merasa kita kalau kerja itu kan tempat di mana kita beraktivitas itu penting. Jadi sebenarnya pikirannya waktu itu sederhana aja. Gimana sih kita bikin sebuah tempat yang orang itu at ease, orang itu merasa nyaman. Dan saya mikir juga Indonesia kan sekarang eranya anak muda, ya kan? Yang kayak saya ini mungkin termasuk langka gitu di LPT. Jadi saya pikir, wah gimana caranya harus bikin sebuah tempat yang orang-orang yang kerja itu comfortable, nyaman. Terus kan ada istilah, common space. Ya ini kita bikinlah common space. Kita bikin tempat yang membuat orang bisa berinteraksi dan sebagainya. Ya memang itu udah mau dibikin awal ya ada COVID kan waktu 2020. Jadi akhirnya baru kita bisa bikin di akhir 2020 atau 2021. Nah setelah itu COVID. Nah begitu COVID kita mempelajari COVID itu kan game changer. Jadi dulu kita 100% office 2020 dan sebelumnya. Tapi gak mungkin lagi kita lakukan. Kenapa? Karena lockdown. Awalnya karena lockdown. Jadi sebenarnya sejarahnya kenapa di LPTUI itu ada work from home, bukan cuma work from office ya karena lockdown, karena dipaksa. PSBB ya, Pak, waktu itu. Ya itulah, meskipun gitu kita juga punya planning sih. We have to be digital organization karena kita masa depan kan digital. Jadi kita biasakan diri kita digital. Akhirnya alhamdulillah bagus. Nah udah balik lagi bisa kerja, kita yakin bahwa kita nggak mungkin bisa seperti dulu lagi. Artinya full office. Kenapa? Karena orang sekarang sudah terbiasa dengan bekerja lebih fleksibel. Jadi ya kita terapkanlah. Sejak mungkin hampir 3 tahun yang lalu kita terapkan work from anywhere. Tapi terakhir kita merasakan lagi, ini nih. Work from anywhere ternyata orang sangat jadi menikmati online-nya. Dan saya merasa bahwa ternyata nggak bisa juga nih kita terlalu online gitu ya, terlalu digital. Karena pada akhirnya yang paling penting manusia itu kan sosial ya. Jadi memang harus ada interaction. Jadi mungkin ya kita coba buat suasana di LPT yang lebih sesuai dengan dan relevan dengan situasi yang ada sekarang. Tapi tetap bahwa flexibility itu memang harus tetap ada. Iya, karena menurut saya kalau misalnya sebuah organisasi itu ingin terlihat appealing gitu ya bagi Gen Z yang sekarang sebagian besar workforce gitu ya. Menurut saya tetap sih flexible working arrangements itu merupakan competitive advantage gitu karena maksudnya ya kita realistis aja Pak, rata-rata rumahnya jauh gitu. Saya saat ini kerja di Jakarta Pusat tapi rumah saya di Jawa Barat gitu ya. Kalau dari provinsi kota Depok gitu rumah saya gitu kan. Well noted. Iya.
Tapi menurut saya juga saya ngerti sih dari sisi manajemen gitu ya, kenapa ada momen-momennya mereka pengen mempertahankan interaksi face to face gitu ya, karena mungkin dari sisi saya sih sebagai Gen Z mungkin saya ingin pengakuan dosa dikit gitu ya Pak. Mungkin juga terlihatnya kayak kok kayak nggak serius ya kerjanya gitu kan. Kok sepertinya rada procrastination gitu, mungkin terlihat tidak fokus gitu ya. Terus mungkin awal-awal juga terlihat awkward gitu, kayak tidak tahu cara berinteraksi socially dengan misalnya klien atau misalnya partner, customer gitu ya. Jadi kayak rada gagap karena mungkin juga ya itu kita kan spend maturing into adulthood-nya itu kita secara online Pak. Saya kuliah juga baru lulusnya secara online gitu. Terus kita juga ada anak magang di LPTUI itu juga kuliahnya online gitu kan. Jadi memang mungkin dari sisi Gen Z sih mungkin kita juga berharapnya dengan misalnya kita diminta untuk datang ke kantor, tapi kita juga pengen untuk feel included gitu Pak. Jadi mungkin saya tadi juga diskusi sama teman-teman Gen Z gitu kan, kayak apa sih yang kamu harapkan ketika misalnya kamu datang kerja offline ke kantor gitu kan, apakah simply doing the task kerjaan atau sebenarnya kamu tuh pengen diajak sosialisasi, cuman mungkin terlalu takut atau terlalu awkward untuk berbicara dengan orang yang usianya 30 tahun ke atas gitu loh, karena kayak aku menyinggung dia gak ya gitu kan. Kayak sebenarnya gimana sih berinteraksi dengan generasi di atas kita tuh sebenarnya bukannya kita sombong atau geng-gengan sendiri, mungkin enggak, tapi simply kita juga perlu belajar nih dari generasi di atas, kalian tuh pengennya di-treat seperti apa, atau mungkin kita justru bisa datang to the middle ground gitu Pak, kayak bagaimana Gen Z itu pengen merasa direspect dan bagaimana pula generasi di atas pun juga merasa ingin direspect gitu. Jadi saling mengomunikasikan needs-nya gitu Pak saat bekerja juga gitu. Ya, setuju sekali apa yang disampaikan Mbak Alia. Jadi nggak hanya ada kuratifnya ya, boleh konseling juga di LPTUI, tapi upaya-upaya promotif lewat budaya fleksibilitas dan juga bikin lingkungan yang lebih etis ya. Oke, cukup sepakat kayaknya nih LPTUI udah cukup oke sejauh ini. Padahal nggak janjian ya. Padahal nggak janjian ya. Ya udah, semoga pertanyaan berikutnya lebih memantik mungkin ya. Boleh dibuka Mbak Alia. Silakan. Ada beberapa persepsi yang dimiliki generasi X atau boomer bahwa saat bekerja, ya mereka berharap bahwa karyawan itu akan engage, terlibat dan totalitas. Kalau enggak, ya rasanya kurang semangat gitu ya. Sementara Gen Z, tuntutan untuk melakukan lebih tanpa alasan jelas mungkin dinilai sebagai melanggar batasan. Pendapat Pak Ari dan saya terkait hal ini apa? Mungkin mulai dari Pak Ari nih. Ya, ini pertanyaan yang menurut saya penting dan saya juga, artinya saya pribadi merasakan. Karena kebetulan kan lingkungan LPT itu boleh dibilang mayoritas Gen Z. Ya, milenialsnya adalah. Sementara yang kayak saya baby boomer dan Gen X itu jauh lebih sedikit. Dan ya memang saya kan begitu datang melihat engagement itu ya dari pengalaman kerja saya selama ini memang sangat-sangat amat penting. Hot topic malah. Iya. Saya agak shock juga sih terus terang aja. Saya waktu ini yang engagement itu kan salah satu yang indikasi yang paling utama tuh kan ya istilahnya kalau kita kerja itu nggak loncat-loncat gitu ya. Itu artinya ya loncat sih boleh gitu, tapi ya jangan sebentar-sebentar. Terstruktur lah. Iya, ada ininya lah. Jadi kadang-kadang saya heran juga ini perasaan baru kerja, baru mulai berapa bulan, tiba-tiba mau pindah, terus saya ngobrol. Saya sebenarnya nggak alergi, orang resign itu biasa, orang mau cari kerjaan, that's fine. Tapi kalau udah, kan kita di sini ada exit interview gitu. Saya juga seneng kalau ada orang keluar dari LPT, dia memang berkembang gitu. Flourish. It's not about
apa sih hard feeling atau apa. Kalau hard feeling masa sih kita nggak bisa kalau kecuali sesuatu yang pasti bisa dibicarakan dan bisa tapi kalau saya dengar ke satu tempat yang sebetulnya yang nggak tahu ya, to my understanding itu bukan tempat yang istilahnya memberikan kesempatan lebih baik gitu. Jadi mungkin saya menangkapnya ini kayaknya rada-rada alasan yang nggak lebih prinsip gitu. Jadi saya pikir, dan itu buat saya shocking. Kemudian yang kedua memang mungkin style kali ya. Kalau tadi kan juga Mbak Alia bilang flexibility. Ya maaf ya, saya apalagi mungkin saya juga termasuk orang yang sering kali lihat di media sosial dan sebagainya. Kalau anak-anak Gen Z itu kan ya sangat yang namanya toxic environment, yang namanya healing gitu. Saya come on gitu. Sorry ya kalau buat saya healing it's okay, liburan nih bagus gitu. Tapi ya kalau mau liburan kan harus punya duit gitu kan ya. Udah gitu maunya ke luar negeri lagi, maunya ke Bali, padahal saya bilang ya ampun, saya aja mau keluar, mau ke sana, mau ke sini lagi ngitung duit dulu. Nah, ya bukan maksud saya, ya mungkin kan karena saya lebih lama kerja kan gajinya gedean dikit lah gitu ya. Sementara ini baru ini saya tuh terus aja mikir gitu. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa ya memang ya media sosial itu memang memegang peranan kuat, dan cara hidup generasi yang semakin muda tuh kan semakin engage dengan digital, semakin instan, semakin ini. Jadi saya pikir ya wajar ya kalau mereka punya pandangan, punya pendapat yang seperti itu. Nah mungkin tinggal kita gimana caranya berkomunikasi. Ya alhamdulillah sih setelah beberapa tahun gitu di sini, dan saya juga belajar gitu, dan saya juga coba memberikan insight pada teman-teman kerja saya yang masih muda-muda, yang Gen Z, yang millennials. Ya saya pikir akhirnya ya buat saya sih udah nggak shocking, saya sekarang udah it's okay, dan menurut saya bagus kok. Flexibility memang perlu. Zaman sekarang nggak bisa lagi lah kaku-kaku amat gitu ya. Saya nggak akan membayangkan orang kerja Senin sampai Jumat full time terus ya di kantor, enggak sih, nggak mungkin juga gitu. Memang sekarang eranya era yang memang sudah fleksibel. Mungkin saya pengen nambahin sih Pak. Tadi kan Bapak mention terkait healing, toxic environment gitu kan. Sebenarnya mungkin itu juga kalau misalnya saya, if I have to defend my generation gitu ya. Enggak, kok saya nggak nyerang loh. Iya, enggak. Tapi maksudnya kayak advokasi, mengadvokasikan generasi saya gitu kan. Mungkin itu juga berhubungan dengan bagaimana generasi itu melihat pekerjaan menurut saya ya sebagai Gen Z itu merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk mencapai suatu hal. Sedangkan mungkin dari kami mempersepsikan bahwa generasi di atas itu hidup saya adalah kerja gitu loh. My life is my work. Identitas diri saya ada di bagaimana saya seberapa baik saya bisa bekerja. Jadi mungkin di Gen Z kita mengaitkan identitas kita tuh outside of work gitu loh. Jadi kita berusaha untuk bisa ngebalance antara oke, kita kerja, tetap accountable, tetap bisa deliver gitu ya. Tapi at the same time we have another life yang personal gitu loh. Yang memang jatuhnya jadi kayak tempat ketiga selain tempat kerja, tempat rumah gitu ya. Tapi kita juga ada nih tempat ketiga di mana kita bisa mengekspresikan diri gitu ya, untuk atau enggak kayak ya simply decompressing from the stress yang disebabkan oleh kehidupan gitu kan. Jadi kalau misalnya ya saya case-nya sih healing, saya naik gunung gitu kan 2 kali, itu saya tiba-tiba ke Bangkok, ke Singapura juga, case-nya saya sih Pak. Enggak, it's okay, sebetulnya kan itu bagaimana orang memanage dirinya. Saya juga pikir setiap orang pasti butuh refreshing, untuk variasi kegiatan yang pada ujungnya juga supaya produktivitasnya juga bagus. Ya cuman ya disesuaikan lah dengan situasinya gitu ya, dengan ininya. Jangan sebentar kerjanya 2 hari, healingnya 3 hari gitu ya. Atau setiap minggu maunya healing terus yang jauh-jauh. Jadi menurut saya ya sesuatu itu kan perlu dikejar dengan kerja keras. Apapun ya, kalau kita pengen bekerja memang harus bekerja lebih keras. Nggak bisa kalau banyakan healingnya sama kerja kerasnya kan ya duitnya dari mana itu? Nah, itu jangan. Yang wajar aja. Maksud saya
disesuaikan dengan situasi. Iya, kalau Setiap orang beda-beda. Kalau saya tangkap sih lebih kayak coba dikomunikasikan ya mungkin dengan atasan ketika ada kebutuhan itu datang. Jadi mungkin bisa diskusi dulu dengan atasan gitu terkait aku pengen nih misalnya liburan dulu Mbak atau Mas gitu kan. Tapi mungkin jangan dulu, kita lagi banyak load-nya, kerjaannya. Oke, berarti kita coba meet common ground-nya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tuntutan organisasi. Oke, kembali lagi ke balance dan juga komunikasi ya antara keduanya. Baik, satu pertanyaan lagi nih dari Pak Ari ya, berarti yang harus ambil. Saya? Ya, Oke. Stigma soal generasi X atau Z yang pernah kamu dengar, dan bagaimana tanggapanmu soal stigma tersebut? Oke, berarti kalau buat Pak Ari, stigma Gen Z yang Pak Ari dengar apa? Pendapat Bapak soal itu gimana? Kalau dari Alia, berarti stigma boomers atau Gen X lah. Terus pendapatnya gimana? Oke. Mau Pak Ari atau saya? Boleh? Kayaknya kamu semangat ya. Kamu lihat aja deh. Stigma Gen X atau boomer ya? Kalau personal experience sih saya mungkin agak kurang objektif ya Pak, karena memang jarang beririsan, jarang kerja bareng ya. Tapi kalau misalnya yang saya pernah dengar itu adalah resistant. Kadang resistant to change gitu. Oke, resistant to change. Iya, resistant to change. Maksudnya bukan tidak mau berubah, tapi butuh waktu untuk nge-influence generasi X atau boomers gitu loh, untuk bisa berubah atau adapt gitu loh. Jadi mungkin ini berkaitan dengan agility juga ya Pak gitu. Jadi mungkin case-nya adalah bukan case personal ya Pak. Misalnya dari teman saya tuh pernah ada ingin mengajukan bahwa sebaiknya kita menggunakan software ini gitu kan, karena sebenarnya sudah lebih update gitu kan. Terus secara security wise, secara pricing, secara misalnya capabilities, features dari software itu pun menunjang proses bisnis perusahaan tersebut. Cuman dari perusahaan tersebut tuh sebenarnya udah ada software in-house yang sudah dibikin sendiri, tapi belum bisa sepenuhnya menunjang kebutuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, teman saya tuh rada struggling nih untuk berusaha nge-push idea ini untuk nge-influence manajemen ya jatuhnya, agar mau adapt bahwa sebenarnya based on business needs kita saat ini, kita butuhnya tuh software yang bisa mengakomodasi hal tersebut, sedangkan yang existing itu udah obsolete gitu, udah bukannya tidak bagus, tapi istilahnya versinya tuh sudah cukup sampai situ saja, sudah cukup ditutup buku, yuk kita pindah kapal yang lebih upgrade gitu. Jadi experience teman-teman saya tuh itu resistance to change, karena at the same time kadang tidak mau menerima input dari generasi yang lebih muda dengan asumsi ya lu tahu apa, lu baru masuk kerja gitu. Sedangkan kalau generasi saya, kita lebih open Pak. Jadi kita nggak ngelihat orang yang lebih tua itu pasti experts, tapi kita memang kalau lebih muda tapi memang secara knowledge itu udah jauh, we can check on that gitu, tapi at the same time kita juga bakal cek sama yang jam praktiknya juga udah lebih tinggi gitu Pak. Jadi kita lebih hoping for more collaboration gitu loh. Oke, saya harus defense nih. Bukan menyerang. Enggak. Tapi ya memang gini, mungkin saya ngomong dulu, menanggapi dulu ininya ya, stigmanya. Sebetulnya menurut saya bukan lebih ini karena ngomongin, saya udah duga sih tadi waktu ngomong nih pasti ngomongin aplikasi ya pasti, karena memang itu bukan salah satu ya, boleh dibilang sekarang ini yang paling challenging buat generasi yang lebih senior. Kenapa? Karena ya secara anak-anak Gen Z itu kan lahir udah langsung ketemu sama HP Nokia Pak. Iya, digital yang sangat jauh
ya kan saya aja terus terang aja saya aplikasi itu begitu banyak kan, perkembangannya begitu cepat. Betul. Ya kalau kita ini kan dari Facebook pindah ke WhatsApp aja butuh waktu gitu ya, pindah lagi. Dan itu memang challenging buat kita. Dan itu ya banyak teman-teman saya, termasuk saya juga barangkali Mbak Alia kan juga tahu kan. Saya mungkin juga gaptek untuk beberapa hal, terutama aplikasi. Ambil sederhana aja. Sampai sekarang aja saya lebih cenderung maksanya maunya PPT, nggak mau Canva gitu. Padahal kan sekarang sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya, tapi ada advantage masing-masing. Iya, tapi kan mungkin anak-anak Gen Z sekarang kan lebih banyak pakai Canva gitu ya lebih. Dan saya juga bisa sih Canva, tapi mungkin belum familiar. Karena buat saya akan perlu banyak lebih waktu untuk itu defense-nya. Selain juga memang biasa gaptek namanya juga kalau udah asik ini mau pindah ini udah enak gitu kan. Itu sih challenge. Tapi it's a good point gitu ya. Memang menurut saya benar sih generasi saya mungkin harus banyak lebih terbuka dan harus banyak belajar dalam hal aplikasi, dalam digital dengan generasi yang lebih muda. Oke? Jadi itu sih bukan penjelasan, bukan pembelaan, tapi mungkin ya saya sih menyarankan teman-teman yang Gen Z yang muda kalau ngadepin yang lebih senior kayak gitu dalam hal itu mungkin lebih tidak langsung menawarkan tapi lebih membantu gimana supaya mereka bisa menyesuaikan diri gitu. Berarti mulai dari influence dulu ya, jadi Pak gini nih Pak caranya diajarin sehingga dia langsung jadi tertarik karena memang pasti kalau yang baru pasti lebih baik kan, ya kan sesuatu yang baru apalagi lebih bagus karena dia pasti akan menutupi atau mengcover kekurangan dari aplikasi sebelumnya. Jadi menurut saya lebih as a matter of mereka tahu gimana kekuatannya di sini dan harus belajar lagi menyesuaikan itu sih. Kalau dia tahu, nah sekarang kalau stigma dari saya ke Gen Z ya. Saya minum dulu deh. Ini yang menurut saya paling menonjol dan menurut saya sendiri sampai sekarang geleng-geleng Pak. Saya nonton beberapa TikTok sih, beberapa di rilisnya Insta juga. Soal gini, kalimatnya sebenarnya ada beberapa tapi ini yang paling menonjol. Kalian jangan menganggap teman kerja itu keluarga deh pokoknya gitu kan ya. Intinya itu tuh bukan keluarga gitu. Jadi lo nanti ya sebentar juga lo bisa diganti gitu kasarnya gitu ya. Sehingga saya menangkap message-nya dari situ tuh ya seperlunya aja kalau di kantor, nggak usah terlalu banyak mungkin ngobrol atau ketemu atau enggak dengan kata lain tadi kata yang awal engage, jangan terlalu engage. Nah ini menurut saya dan menurut saya PR nih. Saya merasa bahwa gimana sih caranya untuk bisa mengajak Gen Z itu lebih terlibat, lebih engage, lebih berinteraksi dan lebih membangun satu hubungan yang meaningful gitu. Karena menurut saya ini justru sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan yang disebut sekarang kan ada 3. Kalau buat saya kesehatan tuh ada 3. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan satu lagi kesehatan sosial. Nah kesehatan sosial inilah yang menurut saya yang paling penting untuk kita memiliki agility atau resiliensi di dalam kesehatan mental. Jadi buffer gitu ya. Iya. Ya kalau ada 2 hal kan, kalau gimana sih menjaga 3 hal ini, fisik, mental, dan sosial. Kalau fisik dan mental itu menurut saya self management. Gimana mengelola diri supaya ya fisik berarti kan exercise dan sebagainya. Mental juga kita perlu mengelola diri gimana supaya kita self discipline, lebih positive thinking. Itu kan self management, mindful itu lebih self management. Nah, tapi kalau yang kesehatan sosial tuh nggak cukup self management, social connections. That's it. Connection yang harus dibangun, dan connection itu, nah inilah paradoksnya kalau sekarang ini kita tuh bisa punya banyak grup, komunitas, tapi sangat minim, artificial, nggak meaningful gitu, ya kan? Cuma mungkin itu perspektif Bapak. Iya. Kenapa? Karena ya banyak pakai emoticon. It's completely different menurut saya. Interaction yang based on digital pure dan yang direct kayak sekarang kita ngobrol bisa dari hati ke hati, ngelihat mimiknya. Menurut saya itu perlu dibangun. Nah, dan pada akhirnya
kalau kita punya banyak connection yang meaningful, pada saat kita down, kita tuh banyak tuh yang bisa. Ya kalau sekarang temen curhat kan kamu tadi cerita. Ya, peer Peer counseling. counselor. Orang kan nggak ujuk-ujuk datang langsung bisa. Kan dia kalau dia bisa punya peer counselor yang banyak tanpa harus just disebut peer counselor, tapi teman yang baik yang bisa dia curhat, dia bisa cerita, dia bisa nyaman. Orang kan seringkali nggak usah dikasih nasihat, didengerin aja udah loh. Iya. Ya kan? Nggak perlu dia cari alternatif lain karena dia menurut saya nggak tahu stigma atau bener nih. Saya sih paham ya kenapa mungkin dibilang stigma, Bapak nyebutnya kayak wah kerja seperlunya aja, rekan kerjamu bukan temenmu gitu. Bukan keluargamu. Bukan temenmu atau bukan keluargamu. Nah itu mungkin juga berhubungan dengan lingkungan kerja Pak. Jadi sebenarnya gini, kita tuh bukannya nggak pengen curhat, nggak pengen berteman gitu ya. Tapi kan kita juga menilai orang tuh secara melihatnya orang otentik gak ya ke saya. Ini orang trustworthy gak ya gitu kan. Ini orang bisa dipercaya gak sih. Soalnya tuh kadang mungkin ada office politik juga ya Pak. Yang menghalangi orang-orang tuh untuk bisa vulnerable, untuk bisa jujur apa adanya dengan kondisinya. Nah mungkin di perusahaan lain itu banyak cases di mana HR pun nggak bisa dipercayai Pak. Kalau saya curhat ke HR, bisa HR-nya curhat ke user gitu kan. Dan ketika misalnya saya mau curhat ke atasan, mungkin saya juga tidak nyaman karena saya khawatir bahwa mungkin kondisi mental saya atau performa saya misalnya selama 3 bulan terakhir itu bisa mempengaruhi persepsi dia terhadap saya terkait how well I can work gitu loh. Jadi lebih ada kekhawatiran sih dari sisi kita bahwa orang-orang di tempat kerja itu bukan teman dan gak bisa dipercaya ya kayak gitu. Jadi gak bisa membataskan antara kerja sama memang kondisi pribadi gitu. Jadi it still mixed up gitu. Dan kadang pun kami juga melihat gitu misalnya generasi X atau boomer datang ke tempat kerja dan memproyeksikan masalah mereka di situ gitu. Padahal misalnya dia ada masalah di rumah tapi kebawa ke tempat kantor gitu kan. Nah itu kan sebenarnya not ideal ya Pak gitu kan, mau untuk generasi apapun. Tapi kecenderungannya tuh seperti itu yang kita lihat gitu. I got your point ya. Artinya apa yang Mbak Alia bilang itu sebenarnya menurut saya lebih ke individual. Maksud saya kalau kita bikin program misalnya di LPT gitu, kita bikin program itu bukan maksudnya semua orang, artinya kita jadi nggak bisa membedakan antara keluarga dan teman kerja, bukan ke sana. Saya sebenarnya bicara soal stigma, karena kan ngomong stigma. Saya bicara tuh dengan fakta sebetulnya. Karena faktanya gini, secara generasi semakin muda itu semakin terpapar oleh digitalisasi. Ya kan? Waktu saya lahir nggak ada tuh internet. Waktu saya nggak boro-boro internet. www belum ada itu. World Wide Web. Iya. Nah kamu lahir udah ada email, udah ada media sosial, udah pokoknya udah. Apalagi anak-anak sekarang nih yang disebut Gen Alpha, lebih sadis lagi kan mereka sekarang saya lihat banyak yang kalau nggak pegang iPad, bisa. iPad kit ya Pak. Nah itu yang dan itu terbukti secara ilmiah, banyak penelitian yang mengatakan semakin muda semakin mereka rentan terhadap kesehatan mental. Nah menurut Socially saya awkward ya Pak. Menurut saya kenapa? Yang paling utama itu karena tadi mereka terlalu asik dengan digital sehingga building meaningful relation dari sejak awal itu semakin berkurang. Jadi kesempatannya semakin berkurang. Nah makanya ya bukan asumsi ya itu memang harus dibantu. Caranya gimana? Ya memang sebenarnya bukan individunya aja, kita ya semua organisasi, sekolah, di lingkungan, negara itu juga harus mikirin gimana caranya membantu semua generasi dan semakin penting generasi yang semakin muda supaya kesehatan sosialnya itu semakin baik. Gitu sih. Jadi menurut saya lebih ke general dan itu ya harus kita bantulah pokoknya. Gimana caranya interaksi jadi misalnya bikin kegiatan-kegiatan yang orang lebih banyak direct interaction, lebih banyak menyapa, lebih ya
maaf ya, nggak nonton atau ngelihat digital aja, yang netizennya kadang-kadang komentar-komentarnya begitu mengerikan ya. Sorry netizen. Kalau saya sih tadi Pak Ari bilang juga ya, kalau misalnya dipersepsikan bahwa generasi Z itu Gen Z, kalau komunikasi itu pakai emoticons, pakai stiker, atau pakai ya kadang nge-send memes gitu ya. Ya mungkin ini sebenarnya ada hubungannya dengan language juga ya Pak. Soalnya kita kalau ngirim memes itu sebenarnya satu gambar tuh bisa mewakili berbagai macam perasaan gitu ya. Jadi kayak it's a bit funny menurut saya sih, kayak saya merasa bahwa ketika saya misalnya ngirim memes doang ke teman saya gitu yang seumuran, atau enggak saya ngirim video reels tentang meme juga again gitu kan, itu saya tetap merasa connect dengan mereka, tetap engage gitu. Dan throughout the pandemic gitu kan, ya ngirim video, ngirim reels, TikTok itu cukup membantu kami untuk maintain social connectedness-nya, selain misalnya kita nge-zoom bareng gitu ya. Saya nggak, bukan gitu loh, istilah-istilah atau jargon, semua generasi punya terms, punya jargon. That's okay, saya paham. Tapi mungkin yang lebih penting saya katakan meaningful. Jadi meaningful relation yang menurut pandangan saya dan dari penelitian, memang semakin muda generasi semakin sedikit. Dan menurut saya itu sangat penting. Itu yang membantu manusia itu lebih kuat dan lebih memiliki daya tahan dalam kesehatan mental, kesehatan secara keseluruhan. Itu sih sebetulnya. That's okay. Mau pakai emoticon saya juga suka. Kadang-kadang saya belajar dari emoticonnya anak-anak muda sekarang. Pak Ari mau koleksi stiker WA saya nggak? Siap. Oke. Ini budaya ini. Intinya social connection ya. Tadi kalau misalnya bisa disummary-kan, Social health. Yes. Pertanyaan terakhir sudah dibacakan tadi oleh Pak Ari, tapi sebelum kita tutup boleh dong ada komentar sedikit atau pesan terakhir kali ya dari masing-masing. Dari Pak Ari boleh dong pesan mungkin yang mau disampaikan kepada generasi Z ya secara umum terkait dengan kesehatan mental atau dunia kerja itu seperti apa. Begitu juga dari Alia, apa sih yang mau disampaikan ke Bapak Ibu mungkin di generasi boomers atau di generasi X juga, apa sih soal kesehatan mental dan juga di tempat kerja? Boleh Pak. Oke, saya dulu ya. Saya masih relevan dengan apa yang saya katakan tadi di awal. Jadi buat teman-teman Gen Z, menurut saya digital itu penting dan itu memang harus menjadi masa depan gitu ya, karena kita sudah ada di era itu. Tapi jangan lupa direct interaction, meaningful relation itu penting, dan itu nggak bisa dipenuhi 100% itu dengan digital. Jadi harapan saya balance lah antara digital dan direct interaction. Jangan takut berteman dengan yang lebih tua ya Pak. Harus malah networking karena semakin banyak koneksi itu, kalau katanya semakin banyak teman semakin banyak rezekinya. Sekalian mentoring juga ya Pak, berarti cari mentor itu penting juga ya Pak. Oke. Itu dari saya. Singkat banget Pak. Nanti kalau kepanjangan bosen. Terus aku ke boomer ya ini berarti, waduh deg-degan saya. Kita siap kerja kok Bu. Beneran, kita gini ya, Gen Z itu kita memang sebenarnya kalau Kim Kardashian, nobody wants to work anymore nowadays gitu kan. Tapi sebenarnya bukan nggak ada yang mau kerja, tapi kembali lagi suatu pekerjaan itu kan sebagai tools untuk mencapai suatu hal. Nah tapi tadi Pak Ari sempat bahas kan terkait loyalty gitu ya. Sebenarnya bukannya kita nggak loyal, kita nggak tahan di suatu tempat, tapi lebih kayak apakah pekerjaan yang saya lakukan saat ini meaningful bagi saya. Jadi lebih kayak Bapak dan Ibu mohon ngasih kerjaan itu yang memang jelas job desk-nya, jelas timeline-nya, dan jelas output pekerjaannya apa. Jadi kita pun juga merasa mengkontribusikan suatu hal terhadap organisasi, kita merasa dilibatkan. Jadi ayo kita komunikasi bareng gitu, meet in the middle ground gitu. Oke, ada satu hal lagi yang penting yang mungkin pesan saya,
sekarang ini kan generasi tuh semakin banyak ya. Dulu tuh cuma ada baby boomer, Gen X gitu ya. Milenial juga belum masuk. Nah sekarang kan coba dihitung ada 5 mulai. Sepintas saja. Yang paling tua ya saya sebutlah paling tua baby boomer lah ya di dunia kerja. Baby boomer, lalu Gen X, milenial atau Gen Y, terus Gen Z yang udah masuk ke dunia kerja. Sebentar lagi masuk ke dunia kerja Alpha. Apa namanya tadi kamu bilang? Alpha, generasi Alpha. Iya Alpha, apa sih ada istilah lain? Nah, Skibidi. Nah, menurut saya sekarang ini yang namanya komunikasi antar generasi itu memang harus lebih difasilitasi gitu. Jadi memang nggak bisa lah kita kerja sendiri kan, kita harus saling berkomunikasi. Saya seneng nih ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi saya makin dalam lah pemahaman saya mengenai Gen Z sama Mbak Alia. Ya mungkin juga teman-teman yang lain ya, artinya kalau semakin kenal kan oke, jadi saya tahu apa sih pandangan mereka, apa sih prinsip mereka, sehingga saya juga bisa memahami dan mencoba untuk pertama memahami sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa bekerja sama dengan baik. Dan juga saya punya kesempatan untuk mengekspresikan apa yang saya menurut saya pandang atau yang menurut saya perlu dan penting gitu. Sehingga menurut saya itu sangat penting. Sehingga ya komunikasi lah. Karena itu ada impact-nya juga ya Pak, bagaimana dari manajemen bisa ngedeliver their message untuk karyawan-karyawan di level staff atau grassroots gitu ya, terkait misalnya ada perubahan kebijakan gitu, itu kan very important juga ya. Oke. Begitu pesannya Mbak. Baik, kalau boleh disimpulkan berarti secara umum yang penting itu adalah ya bagaimana kita bisa saling berkomunikasi lagi, berkompromi, berempati antar generasi, nggak hanya generasi Z atau baby boomer saja ya. Lintas generasi bagaimana caranya kita bisa membangun nih hubungan kerja maupun hubungan sosial yang lebih bermakna sehingga bisa saling berkontribusi dan berkolaborasi lebih lanjut lagi. Itu tadi Eko Podcast Special Edition untuk Hari Kesehatan Mental Dunia tahun 2024. Enjoy dan juga terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Sampai jumpa.